jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah selama 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu dilaksanakan pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk menghadiri ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi setiap hari Jumat pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat untuk mendukung akun sosial media GBT Eka dengan cara subscribe dan like YouTube GBT Eklesia dan follow dan like Instagram @gbt.eka. Demi kenyamanan selama beribadah, dimohon kesediaan jemaat Eka yang membawa handphone untuk mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Shalom. Shalom, selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita sembah. Karena Dialah Raja di atas segala raja. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari Bapak Ibu kita sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil
memanggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah, indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami puji, kami sembah Tuhan. Ini anak-anak-Mu Tuhan, datang di hadirat-Mu Yesus. Engkau jamah setiap kami Tuhan. Oh Tuhan, kami sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih
dan sayang. Tiada tempat terindah Tuhan, tempat perlindungan, hanya diam di hadirat-Mu Yesus. hati yang terluka. Sungguh indah Engkau Tuhan, Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami undang Bu Kris untuk memimpin dalam doa. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah menara perlindungan kami di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu ini. Kami boleh bersandar, kami boleh berharap hanya kepadamu Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam pimpinan Tuhan. Kami ingin memuji, kami ingin memuliakan nama-Mu, karena hanya Engkau yang layak menerima segala pujian dan penyembahan kami. Tuhan, kami mau serahkan waktu ini di dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Masih tetap bangkit berdiri, mari kita bersorak-sorai bagi Dia, karena Dialah yang memberikan sukacita. Oh, giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu,
dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu.
Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Hanya karena firman-Mu Tuhan yang menjadi pedoman dalam hidup kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi,
bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kepada hambanya kami persilahkan. Diri kami kepadamu Bapa. Saat ini kami merasakan bahwa kehidupan kami ada di dalam naungan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa. Kami hanya mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya Engkaulah yang kunantikan dalam kehidupan ini. Berbicaralah kepada kami Bapa, agar kami boleh menjalani jalan hidup kami, agar kami boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun terjadi, bagaimanapun terjadi, tapi kami boleh terus berjalan dan melihat ada sumber sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup ini, sehingga apapun terjadi kami boleh tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, Engkau mau ketuk setiap hati kami, sehingga kami boleh mendengar suara hati-Mu dalam kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Oh, suaranya kok lembut sekali. Shalom. Semangatnya di mana? Kok udah kelihatan semangatnya sama sekali. Sekali lagi saya mau menyapa saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan yang sudah terus-menerus kita renungkan sepanjang bulan ini. Apa tema kita dalam bulan ini? Sukacita. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimanakah kita boleh mendapatkan sukacita yang Tuhan berikan itu, yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan siapkan bagi kita? Saudaraku sekalian, pertanyaannya seringkali adalah, siapa di antara saudara yang tidak mau merasakan sukacita? Oh, pertanyaannya terlalu muluk. Oke, saya akan rubah. Siapa di antara saudara yang merasa saya tidak senang kalau gembira, lebih senang sedih, susah, hidup penuh dengan tekanan? Ada? Ada saudara? Tidak. Semua orang kepingin sukacita, semua orang kepingin bahagia. Bukankah tujuan hidup ini bahagia? Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimanakah itu bisa menjadi bagian dalam hidup kita? Seringkali orang hanya memahami bagian daripada buah roh. Salah satu karakteristik dari buah roh yang adalah sukacita sebagai teori. Kalau engkau anak Tuhan, pasti engkau harus berbahagia. Amin. Amin. Apa kenyataannya? Benarkah ketika saudara menghadapi tantangan hidup, ketika saudara menghadapi kesulitan hidup, ketika pekerjaan saudara amburadul, ketika rumah tangga saudara
penuh dengan gonjang-ganjing, ketika saudara menghadapi lingkungan yang tidak mendukung, ketika saudara menghadapi teman-teman yang selalu membuli saudara, ada sukacita, ada bahagia. Benarkah itu menjadi bagian dalam hidup saudara? Kalau tidak, untuk apa kebenaran firman Tuhan ini dinyatakan? Banyak orang yang punya pemikiran, ketika saya berjalan, ketika saya melangkah bersama dengan Tuhan, maka saya akan merasakan sukacita. Amin. Saya mulai takut kan, saudara. Mulai mikir iya ya, apa benar atau tidak. Nah, itu sebabnya pagi hari ini saya ingin mengajak saudara menemukan sukacita sejati itu. Bagaimana itu bukan hanya sebuah teori, tapi boleh menjadi bagian dari pengalaman hidup kita. Amin, saudara. Saudara mau mendapatkan bahagia yang sukacita yang sejati itu? Loh, kok suaranya kok jadi lemah? Ragu-ragu? Takut? Jangan-jangan saya ngomong amin, ternyata saya nggak bisa jalani. Kalau kita tidak bisa menjalani, maka itu tidak akan ditulis di dalam firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan Galatia 5 ayat 22-23, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan sebagainya. Kalau tidak, bohong dong. Ini adalah sebuah kebenaran dan banyak orang sudah mengalaminya, banyak orang sudah menjalaninya. Tetapi pertanyaan, mengapa itu tidak menjadi bagian dalam hidup saya? Mengapa saya tidak pernah punya gairah untuk bisa merasakan itu? Memang saudara, untuk bisa memahaminya, kadang-kadang kita salah mengerti. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan sukacita? Kalau kita mau pelajari dalam beberapa minggu yang sudah kita lewati, apa sih sukacita? Mungkin saya bisa simpulkan dengan cara yang sangat sederhana seperti ini. Sukacita atau sukacita yang sejati, saya tambahkan sukacita yang sejati, karena memang ada sukacita yang tidak sejati. Di dalam bahasa Inggris jelas sekali perbedaan antara happy dan joy. Happy dan joy. Apa perbedaannya? Karena yang ini sukacita yang sejati itu adalah joy. Apa joy? Joy itu bukan sekedar emosi atau bukan sekedar perasaan bahagia yang sangat tergantung pada situasi dan kondisi. Banyak orang bisa merasakan bahagia, bukan sukacita, merasakan bahagia. Sekali lagi saya ulangi, banyak orang bisa merasakan bahagia, bukan sukacita loh. Bahagia. Banyak orang merasakan bahagia karena situasi dan kondisinya memungkinkan. Ketika pekerjaannya berhasil, dia bahagia. Ketika dia berdagang dapat untung, senangnya luar biasa. Ketika kos-kosannya yang ada penuh, waduh senang. Tapi ketika anak kosnya pergi semua, kalau tetap bahagia, walaupun tidak ada anak kos, itu joy. Pekerja, padahal pekerjaan sudah dihati-hati, sudah dikerjakan dengan sebaik-baiknya, ternyata kok masih gagal. Kalau berhasil, senang, bahagia. Kalau tidak berhasil, masih adakah kebahagiaan itu dalam hidup saudara? Itulah yang dimaksud dengan joy. Jadi bukan sekedar emosi atau perasaan yang tergantung pada situasi dan kondisi yang menyertai kita. Tetapi sukacita yang sejati,
Joy itu, sekali lagi, sukacita yang sejati, joy, itu adalah kondisi hati yang paling dalam. Yang bersumber pada kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga walaupun di tengah-tengah penderitaan, walaupun di tengah-tengah tantangan, walaupun di tengah-tengah kesulitan, walaupun di tengah-tengah pencobaan, ia tetap memancar. Terus keluar. Dia menjadi sumber energi. Dia menjadi sumber kekuatan. Yang tidak bisa dikalahkan oleh yang seperti itu. Itu luar biasa, saudara. Itu merupakan satu kekuatan. Andai kata kalau saudara pakai baterai, itu baterai energizer, bukan baterai biasa. Gitu. Kuat sekali. Apapun terjadi, dia tetap merasakan damai, sukacita, bahagia. Walaupun situasinya tidak menguntungkan. Justru karena adanya suatu kondisi hati yang terdalam, yang tidak dipengaruhi itu, dia akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Dia akan membawa, dan situasi itu akan membawa dirinya makin dekat kepada Tuhan. Jadi pertanyaannya, wah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Berarti sukacita yang sejati ini betul-betul berbeda dari cuma sekedar bahagia. Ada orang datang memberi selamat ulang tahun. Aduh, senang aku diperhatikan. Bahagia, oh, itu semua orang wajar. Ada orang yang mencoba mendapatkan bahagia, tapi kok sulit, maka dia mencari-cari bahagia. Dan biasanya orang mencari bahagia bisa dapat. Asal mencarinya benar. Dia bisa dapat, tetapi yang didapatkan belum tentu langgeng, belum tentu berkelanjutan. Bahagia sebentar, senang sebentar, tetapi ketika yang dicarinya itu sudah selesai, habis. Saudara, saya masih ingat ketika tahun baru, barusan ini, 2 bulan lalu ya, 3 bulan lalu. Beberapa jemaat hadir di ibadah, setelah itu diberi kesempatan, ayo kita rame-rame nunggu sampai jam 12.00 gitu ya. Ada yang tinggal, beberapa tidak. Nah, apa yang saya perhatikan? Waktu itu sebagai saudara yang tinggal, kita menyalakan kembang api. Ya, waduh. Dan wah, memang seru. Wah, semua yang hadir waktu itu teriak-teriak senang. Bagus sekali karena ada bunga-bunga apinya yang keluar dan sebagainya. Pertanyaannya, senang enggak waktu menyalakan kembang api? Senang. Apalagi ketika kelihatan lalu piur, waduh, senang, warna-warni gitu ya. Setelah kembang apinya habis, selesai sudah, masih tetap senang? Kalau enggak, hilang. Aduh, kalau enggak disumet lagi, kalau enggak dinyalakan lagi, enggak sukacita. Berarti itu cuma kebahagiaan sementara. Bukan kebahagiaan yang sejati. Itu sebabnya, mari kita lihat bagaimana sukacita sebagai bagian dari buah roh. Ya, minggu yang lalu sudah melihat ini kan, bahwa ada buah roh yang jelas sekali sudah. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Coba dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Sukacita nomor berapa? Nomor 2.
Ya toh? Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa menghayati? Tadi coba klik, kita sudah mencoba membandingkan antara happy dan joy. Happy sifatnya sementara, bisa berubah, hanya sekedar emosi, sesaat. Tetapi joy itu lebih panjang dan bersifat terus-menerus, dan itu akan terus-menerus mengalir. Bagaimana itu bisa ada dalam hidup kita? Bagaimana, klik berikutnya, bagaimana sukacita di dalam Tuhan itu bisa terus memenuhi hidup kita. Ya, coba kita lihat lebih dulu. Mari kita mencoba lihat lebih dulu apa tanda-tanda sukacita dalam hidup kita sehari-hari. Apa tandanya bahwa memang ada sukacita di dalam hidup kita? Ya, coba kita lihat yang pertama. Apa tanda-tandanya bahwa ada sukacita dalam hidup kita? Yang pertama dikatakan orang yang punya sukacita dalam hidupnya, maka dia akan tetap bersyukur. Apapun terjadi, bagaimanapun terjadi, dia tetap akan bersyukur. Walaupun apa isinya? Walaupun situasinya sulit. Itu tandanya. Kalau dia punya sukacita, dia tetap gembira, tetapi bersyarat. Saya mau bersyukur kalau itu menyenangkan saya. Itu bukan sukacita sejati. Sukacita yang sejati, walaupun keadaannya sulit sekalipun, dia tetap bersyukur. Dia tetap memuji Tuhan, dia tetap berterima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang bersukacita dalam hidupnya, dalam hidup sehari-harinya, dia tetap mempunyai ekspresi wajah ceria yang alami, bukan ceria yang dibuat-buat. Sudah tahu ceria yang dibuat-buat itu adalah cerianya para SPG. Nah, tahu SPG? Itu sales promotion girl. Kalau ketemu orang harus apa? Senyum. Ya tahu? Sekarang ini saya melihat perusahaan-perusahaan makin lama makin bagus. Mereka itu sangat ramah. Ekspresi wajahnya bagus sekali. Jangankan gitu, yang jaga pompa bensin aja itu loh. Sekarang ramahnya luar biasa. Selamat pagi Bapak. Bapak mau memakai yang mana? Ini produksi kami yang seperti, sangat bagus sekali. Apakah bisa dibantu membersihkan kacanya? Itu luar biasa. Jadi kaca mobil dibersihkan. Begitu bagus. Tetapi orang yang punya sukacita yang sejati, dia bisa mempunyai ekspresi wajah alami, ceria yang alami, walaupun apa? Walaupun atau bukan dibuat-buat. Pramugari punya tanggung jawab. Kalau ada penumpang datang harusnya apa? Selamat pagi, silakan. Nomor berapa kursi Bapak? D dan E, silakan lorong sebelah sana Bapak. Bagus. Kalau ada orang butuh, apa yang bisa saya bantu? Tekan bel, apa yang bisa saya bantu? Selalu dengan ramah. Tapi itu cuma senyuman bisnis. Dilatih. Saya pernah melihat sekolah pelatihannya, para pramugari, para SPG dan sebagainya. Itu dilatih di ruangan kosong begitu, pura-puranya ada penumpang jalan. Silakan, selamat datang, mari silakan. Itu dilatih saudara. Senyumnya begitu fales langsung diberitahu sama instrukturnya. Senyumnya yang wajar gitu loh, yang enak gitu loh. Jadi jangan, fales. Itu minor. Harus yang bagus. Orang yang mempunyai sukacita yang sejati, dia akan memiliki ketenangan batin. Dia tidak mudah panik, dia tidak mudah khawatir. Orang yang memiliki sukacita dalam hidupnya, dia akan membawa pengaruh yang positif, pengaruh yang sungguh-sungguh di lingkungan sekitarnya.
Bahkan orang yang mempunyai sukacita yang sejati, dia akan memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Jadi itulah ciri-ciri orang yang mempunyai sukacita yang sejati. Pertanyaannya, adakah itu menjadi tanda-tanda dalam hidup kita? Kalau kita mengatakan kita anak Tuhan, apa artinya anak Tuhan? Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dan penyelamat saya. Dia kita undang masuk menjadi penebus atas hidup kita. Berarti dia ada dalam hidup kita. Sebagai anak Tuhan itu berarti Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, seharusnya buah roh itu muncul. Seharusnya sukacita itu menjadi bagian dalam hidup kita. Orang akan bisa membedakan ini anak Tuhan atau bukan. Saudara, saya pernah tersipu-sipu malu dan ya malu sungguhan, bukan cuma pura-pura malu sungguhan. Ketika suatu hari saya pergi ke Surabaya, kemudian pulang dari Surabaya, saya mau pulang ke Malang, saya konsentrasi banyak karena itu daerah yang tidak saya terlalu kenal. Saya mencoba melihat di Google Maps, saudara. Arahnya ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Ya maklum, orang tidak hafal. Ya toh, Batu lihat itu tanpa saya sadari, tanpa saya sadarin, saya melanggar lampu lalu lintas. Taunya tiba-tiba ada polisi mendekat di depan, kan jalannya pelan-pelan di perempatan ada lampu merah itu. Terus dia dengan prit, minggir. Wah, saya baru kaget. Tapi masih belum terlalu sadar apa yang terjadi. Begitu sudah minggir, saya turun, terus diajak sama polisinya ke pos, ditanya sama Pak polisi, Bapak, tadi Bapak tidak konsentrasi ya? Oh iya, kenapa ya Pak? Itu tadi lampunya sudah merah Bapak. Kok terus Bapak jalan tenang aja seperti orang tidak mengerti itu lampu merah. Waduh, ini saya salah ini. Waduh Pak, saya minta maaf. Betul-betul saya ini karena bukan orang dari daerah sini, tidak hafal daerah sini, sehingga saya tidak hafal. Saya itu lihat Google Map, makanya tidak tahu kalau itu sudah melanggar. Oh iya Bapak, bisa lihat surat-suratnya? Saya keluarkan surat-suratnya. Langsung dia mengatakan, Bapak ini pendeta ya? Saya tahu, tanpa babi-bu dia langsung mengatakan, Bapak ini pendeta ya? Seperti orang disambar beledek. Wah, gimana ini? Susah. Ya kan? Saya sampai tanya, kok Bapak tahu? Padahal di KTP saya, di SIM saya tidak tertulis pendeta. Waktu dia mengatakan, ya kelihatan lah Pak dari wajahnya, dari cara ngomongnya, kelihatan sekali Bapak ini pendeta. Waduh, ini dia. Saudara lihat? Kalau saudara disebut anak Tuhan, ada buah roh harusnya itu muncul dalam hidup saudara. Jangan sampai kita tidak membawa dampak dalam lingkungan kita. Itu sebabnya pertanyaannya sekarang, bagaimanakah kita bisa hidup dalam sukacita yang sejati itu? Bagaimana caranya? Yang pertama, untuk bisa memahami dan mengertinya, yang pertama, satu, bagaimana bisa hidup dan bagaimana kita bisa menjalani dan mengalami sukacita? Yang pertama, hiduplah dekat dengan Tuhan. Ingat, yang pertama, hidup harus dekat dengan Tuhan. Coba kita baca di dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11. Mari, tolong ayatnya bisa ditampilkan. Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11. Baca bersama-sama, 2, 3. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin saudara.
Di mana sumber sukacita itu? Di manakah sumber yang bisa membawakan kita merasakan sukacita yang sejati? Bahkan sukacita itu dikatakan apa? Berlimpah-limpah. Sumber sukacita itu ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya bagaimanakah itu bisa dekat, bagaimana bisa kita alami kalau kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, apapun terjadi, maka itu akan merupakan sebuah mata air yang keluar. Saya berusaha mencoba mencari ilustrasi yang cocok untuk mengingatkan saudara tentang hal ini. Dan saya minggu yang lalu, saya menceritakan pada saudara tentang sebuah daerah yang sumurnya itu orang begitu banyak punya sumur. Tetapi anehnya banyak sumur-sumur itu ketika musim kering dia habis airnya. Tapi ada satu sumur di daerah itu yang airnya tidak pernah habis, keluar terus. Sampai orang mencoba menyelidiki. Nah, ketika saya mencoba merenungkan itu, saya ingat bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang lahir di atas tahun 2000 pasti masih ingat ada sebuah sumur yang terus mengalir, tak bisa berhenti-berhenti. Diupayakan berhenti, di-stop, ditutup, dikasih bola beton, dikasih macam-macam, ditutup terus tetap mengalir. Apa itu? Lapindo. Lapindo itu sendiri terjadi pada tanggal 29 Mei 2006. Saudara tahu kenapa kok lumpurnya, air panasnya, gasnya itu gak bisa berhenti-berhenti? Saya coba renungkan dan saya hubungkan dengan firman Tuhan. Saya teringat, oh iya, masalahnya sumur tadi yang tidak pernah kering, walaupun semuanya kering tapi dia tidak kering, karena dia tersambung dengan sumber alami alam, sumber mata air alam. Jadi dia ada dari bagian yang paling dalam. Mungkin bisa tolong ditunjukkan di slide nomor berapa ini ya? Coba tolong dicek, lihat. Ya, terus sesudah ini, terus ini Lapindo. Ini Lapindonya, saudara. Ingat masih itu jalannya tertutup. Ya, jalan tol itu akhirnya tertutup. Jalan kereta api yang di pinggir jalan di Sidoarjo itu sampai melengkung karena terendam oleh lumpur panas. Nah, coba terus ini daerah yang terdampak. Terus ke bawah lagi. Terus, ya ini. Kenapa? Karena terhubung dengan sumber alamnya. Kalau dia cuma di permukaan, tergantung kepada air tanah karena hujan. Hujan, air tersimpan, nanti kalau sudah kering airnya merembes ke situ karena dia digali lebih dalam. Tetapi ketika musim kering, air tanahnya habis, sudah turun, tidak bisa keluar lagi. Tapi kalau dia tersambung dengan sumber air alam yang sejati, yang pokok, dia akan mengeluarkan seperti Lapindo. Kenapa dia terus keluar? Karena itu kena pada perut bumi. Maka terus menyembur, bahkan ribuan hektar tertutup. Sampai sekarang itu belum selesai. Saudara, demikian juga bagaimana sukacita yang ada dalam hati kita. Bukan cuma sekedar emosi, bukan hanya karena lingkungan, bukan karena situasi dan kondisi terjadi. Tetap mengalir dalam hidup kita. Kita harus kembali pada sumber sukacita. Siapakah sumber sukacita yang tidak pernah kering? Sumber sukacita yang tidak pernah kering hanya adalah Tuhan. Itu sebabnya yang pertama dekat kepada Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Artinya jangan pernah lupa awali setiap hari, setiap kegiatan saudara dengan berdoa. Saudara harus terhubung dengan Tuhan. Bagaimana dengan doa saudara?
Masih ingatkah setiap pagi saudara duduk bersimpu di bawah kaki Tuhan dan mohon kekuatan Tuhan dalam hidupmu? Akan sangat bagus kalau saudara membaca firman Tuhan, karena itu akan menolong saudara mendengar bagaimana Tuhan berbicara kepada saudara secara pribadi. Bahkan kalau masih ada waktu, akan sangat indah kalau saudara bisa memuji, memuliakan Tuhan. Kalau itu tidak sempat, saudara bisa melakukannya ketika saudara ada di mobil. Ketika saudara sedang bekerja, sayup-sayup mendengar suaranya. Kedekatan kepada Tuhan adalah sumber kekuatan. Kalau saudara terhubung dengan sumbernya, jangan pernah khawatir, apapun boleh terjadi. Terus tenaga itu akan keluar memancar dalam hidup saudara. Memberikan kekuatan menghadapi apapun yang sedang saudara hadapi. Amin saudara. Itu sebabnya mari. Yang pertama, tersambung, terhubung. Jangan pernah lupa, makanya kita mengenal ada 5 disiplin rohani. Ya, itu beberapa tahun yang lampau sudah pernah dibicarakan, nanti lain kali akan diulang lagi. Yang pertama adalah doa. Yang kedua, baca firman Tuhan. Yang ketiga, saat teduh. Saat teduh ini di dalamnya ada memuji, memuliakan Tuhan. Ya. Terus yang keempat, beribadah bersama dalam perkumpulan orang-orang beriman. Dan yang kelima, bersaksi. Kalau saudara terus tekun melakukan 5 disiplin rohani ini, saya yakin, saya percaya apapun sedang terjadi, apapun sedang menggerogoti, bagaimanapun situasi saudara, mungkin situasinya sudah menjadi kalang kabut, merasa sepi, merasa sunyi, merasa gagal, merasa mengapa kok pekerjaan saya jadi seperti ini dan sebagainya. Ingat, apapun terjadi, sukacita itu akan terus mengalir dan itu menjadi sumber sehingga saudara tidak akan kalah menghadapi apapun juga. Yang kedua, bagaimana caranya? Bangunlah kebiasaan bersyukur. Sekali lagi, bangunlah kebiasaan bersyukur. Kenapa? Karena buah roh ini adalah pemberian Tuhan. Kalau kita mengundang Tuhan dalam hidup kita, roh menguasai hidup kita, Roh Kudus memimpin hidup kita, pasti itu muncul. Tetapi itu tetap harus dilatih. Saudara, kalau tidak pernah dilatih, maka kekuatannya akan sangat lemah. Ingat, setiap orang ketika dipanggil oleh Tuhan punya karakter yang berbeda-beda. Betul? Ya toh? Ada orang yang karakternya ini memang dari sononya. Dari sononya itu orangnya tuh suka emosi gitu loh. Apa-apa sih? Gitu ya toh? Persis seperti kucing kalau mau kerah. Iya, itu sudah bawaannya gitu ya. Tapi ada orang yang bawaannya itu kalem. Oh iya, baik. Iya. Saya paham, saya mengerti. Kalau orang dengan karakter yang berbeda ini, ketika dia menjadi anak Tuhan, Roh Kudus memimpin hidupnya, dia menjadi anak Tuhan. Bagaimana perbedaannya? Perbedaan di mana? Di latihan yang dia harus tak jalani. Orang yang dasarnya sudah sabar, apakah tidak perlu latihan sabar? Perlu. Itu sabar tingkat yang mana kan belum tahu. Tetap ada tingkatan lanjutan yang harus dia jalani, yang harus dia kerjakan, yang dia harus rubah karakter hidupnya. Sehingga betul-betul bisa sabar seperti Kristus memberikan teladan kepada kita. Amin saudara. Itu perlu latihan. Itu sebabnya mengapa belajar biasa mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ayo kita baca sama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 2, baca sama-sama. Suara keras. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa.
Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, bisa saudara tetap bersyukur, berterima kasih untuk semua yang terjadi. Seringkali kita bersyukur, berterima kasih kalau kita sehat. Ketika kita sakit, kita seringkali bisa bersyukur ketika berkat Tuhan limpah. Ketika ada sesuatu yang Tuhan ambil dari kita. Bisakah kita tetap bersyukur? Gimana caranya? Latih dan latih. Ketika saudara berlatih bersyukur, di sana Tuhan akan bekerja, Tuhan akan memberikan kekuatan, dan saudara yakin Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara. Amin. Ayo, yakin, sungguh-sungguh. Yang ketiga, belajar mengendalikan pikiran dan perkataan kita. Seringkali kita ini tidak pernah mau mengendalikan pikiran dan perkataan kita. Kita seringkali melakukan hal-hal yang kadang-kadang membuat orang jadi bertanya-tanya. Saudara masih ingat bagaimana Paulus dan Silas ketika dia ada di dalam penjara? Apa yang dia lakukan? Dia susah loh. Dalam penjara yang paling dalam. Dijaga ekstra. Diberi kekang. Itu khusus, tahanan khusus. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas dalam penjara? Tetap bersyukur. Memuji, memuliakan Tuhan. Dia tetap mengatakan, Tuhan, Engkau baik. Mana baiknya? Ya baik. Diantar sampai sini baik. Karena di situ letaknya ketika dia bersyukur kepada memuji Tuhan. Secara ajaib, pintu-pintu penjara terbuka. Gempa bumi Tuhan datangkan. Dan mereka kalau mau bisa lolos. Kalau mau bisa pergi. Tapi justru dia tetap patuh kepada Tuhan. Melalui peristiwa itu, kepala penjara bertobat. Saudara, mari kita betul-betul belajar melatih diri. Itu sebabnya ingat, manfaatkan waktu untuk terus banyak berdoa, banyak mendengarkan lagu-lagu rohani, bahkan kita belajar mengingat berkat Tuhan. Jangan hanya ketika kita susah, banyaknya manusia itu hanya ingat yang ketika susah saja. Yang berkat, yang curahan Tuhan gak pernah diingat. Itu yang susah. Gak percaya? Itu sikap manusia. Kalau pas ulang tahun pernikahan, ya saya baru merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-40, saudara. Kalau pada waktu ulang tahun seperti itu, lalu biasanya kita disuruh nulis. Coba tolong tuliskan apa yang baik dari pasangan. Bisa nulis? Bisa. Pada waktu konseling mau pernikahan aja bisa kok nyebutkan. Oh baiknya ini, saya senang dia itu lucu, saya senang dia itu menceriakan suasana, bagus gitu ya. Sekarang setelah 40 tahun menikah, masih bisa nggak nulis itu? Seringkali orang itu lebih banyak ingat dan gampang nulis, lancar nulis kalau disuruh nulis. Apa jeleknya? Wah itu wes pokoknya ingat 40 tahun yang lampau masih ingat itu. Wah ditulis semua. Yang baik lupa. Coba belajar mengingat kasih Tuhan atas hidupmu. Terus kendalikanlah pikiran dan perkataan kita agar betul-betul semuanya yang baik yang kita kerjakan. Mari kita baca Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Ya, apa yang firman Tuhan anjurkan untuk mengendalikan pikiran ini?
Bagaimana kita bisa menghindari pemikiran-pemikiran negatif dan kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan. Ya, oke. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Memang lebih mudah memikirkannya negatif, tapi firman Tuhan ngatakan jangan. Cari yang positif. Cari bagaimana Tuhan itu berkarya dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi usaha kita gagal. Jangan cuma, aduh kok gagal, gimana sih kok seperti ini, kok gagal dan kembali gagal dan kembali gagal. Daripada saudara memikirkan cara yang seperti itu, bukankah lebih baik saudara mengatakan, terima kasih Tuhan, kembali Tuhan mengajarkan kepada saya untuk saya percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali. Saya tetap akan melakukan bagian saya dengan penuh sukacita. Saya tahu karena semua diizinkan Tuhan dan Tuhan sedang memproses untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita. Amin saudara. Ayo pikirkan yang baik, upayakan yang baik sehingga kita betul-betul bisa terus melihat bahwa ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Yang berikutnya, bagaimana caranya supaya bisa jaga hubungan baik dengan orang lain. Jangan biasa menyimpan dendam, belajar mengampuni. Biasanya kita tuh sangat mudah mengingat kesalahan, bahkan itu kalau bisa diulang-ulang, enggak habis-habis. Saya pernah mengalami yang ditegur dengan kesalahan sudah 5 tahun yang lampau tuh masih ditegur lagi. Sampai sekarang ini loh. Terus aja diulang. Untuk apa? Apa untungnya? Apakah itu akan memperbaiki? Mungkin. Tapi sedikit. Lebih banyak membuat mangkel. Lebih banyak membuat jemu, jelek. Katanya kan gitu tuh. Lagi-lagi. Nah itu. Makanya nanti baru kita ngomong sudah langsung tutup telinga. Cedung. Ketawanya karena tidak mau dengar lagi. Itu sebabnya mari jaga hubungan dengan orang lain. Coba Roma pasal 12 ayat 18. Roma 12 ayat 18. 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jangan cari musuh. Ada orang yang memang senang cari gara-gara supaya punya musuh. Dan saya perhatikan yang belakangan ini banyak mencari gara-gara, cari musuh supaya dapat penghasilan siapa? Tukang target. Oh sekarang ini banyak musim mobil-mobil jalan gitu dari belakang disenggol. Duk gitu. Memang sengaja disenggol. Duk terus dia berhenti. Orang biasanya kalau tidak sengaja nyenggol mobil di depannya apa yang dikerjakan? Halo. Biasanya apa? Lari kan? Orang kalau nggak sengaja kan lari. Oh nanti saya disuruh ganti. Kan mesti lari. Ini enggak diam. Duk gitu. Tujuan apa? Nunggu sampai si sopirnya turun dari mobil. Kalau sopirnya sudah turun dari mobil, temannya dari depan buka pintu sebelah sananya, ambil barang-barang yang di dalam. Cari musuh. Ya tujuannya untuk dapat sesuatu. Kita sebagai anak Tuhan. Kalau itu tergantung kepadamu, kalau engkau yang bisa memutuskan, jangan cari musuh. Ya kadang-kadang memang sulit. Ada orang yang memang memaksa maunya musuhan terus ya mau diapain ini yang seperti itu. Tapi kalau tergantung pada kita, jangan.
ikuti mereka. Yang berikutnya, jadilah berkat bagi orang lain. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Layani dan memberi dengan penuh sukacita. Coba kita baca Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Sudah? Baca 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin, saudara. Senang sekali kalau kita bisa memberi. Karena dengan memberi berarti ada berkat lebih Tuhan berikan. Loh, ini saya memberinya dari kekurangan. Ya memang kurang, tapi kurangnya masih ada lebihnya. Bisa dikasihkan, itu kan lebih masih. Bersyukur saudara. Karena saudara bersyukur sama Tuhan, terima kasih. Walaupun saya ini minim, tapi saya masih ada yang bisa saya berikan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau saya terus mengucap terima kasih Tuhan di surga mengatakan, sudah tak kasih yang banyak supaya kamu bisa bagi orang lain. Amin saudara. Ayo. Jangan merasa, oh saya nanti dapatnya apa? Gimana nanti masa depan saya? Segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Itu sebabnya mari jadi berkat. Kalau saudara jadi berkat, percayalah sukacita terus makin mengalir terus keluar dan keluar. Karena terlebih berkat memberi daripada menerima. Menerima itu senang, tapi memberi itu lebih senang lagi. Oke saudara, terakhir bagaimana caranya? Bersukacitalah dalam tantangan dan penderitaan. Kalau Tuhan izinkan ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, jangan mundur, jangan merasa lelah. Ingat, ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Kita baca Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Yakobus 2, kita baca suara keras 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya saudara, anggap sebagai satu kebahagiaan. Kenapa? Karena di situ saya akan melihat Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Saya bisa menjalaninya dan saya akan melihat bagaimana karya Tuhan yang makin indah, makin luar biasa dalam hidup ini. Amin saudara. Itu sebabnya mari, biarlah pagi hari ini sukacita itu ada dalam hidup kita. Pertanyaannya, apa tantangan bagi kita saat ini? Apa tantangannya? Pertanyaannya berikutnya, klik berikutnya ya. Bagaimana tantangannya supaya sukacita sejati itu ada? Dan bagaimana untuk saat ini? Klik. Apakah kita saat ini adalah orang yang membawa sukacita? Membawa damai bagi sekeliling kita? Atau justru kita menyebarkan kesedihan dan kekhawatiran? Mari kita periksa diri kita masing-masing. Saya termasuk tipe orang yang membawa sukacita atau justru menyebarkan kesedihan dan kekhawatiran. Kalau ketemu orang tuh negatif aja. Kamu tahu enggak? Sekarang minyak itu naik. Oh, minyak itu dikorupsi. Ya kita ini coba jadi korban terus. Lihat ini LPG sulit sekarang. Cuma terus menyebarkan kekhawatiran dan kekhawatiran. Apakah saat ini kita bersukacita hanya saat keadaan baik? Atau adakah kita tetap bersukacita meskipun dalam pencobaan? Mari kita berkata pada diri kita. Apakah kita sudah menjadi saksi Kristus yang hidup, yang penuh dengan sukacita dari Tuhan? Tantangannya, mari mulai minggu ini. Inilah Minggu Prapaskah. Kita memasuki hari ke-10 menjelang Paskah.
yang mengingatkan bagaimana korban Kristus yang luar biasa. Dia rela memberi dan memberi. Dia selalu memperhatikan dan memberikan. Itu sebabnya mari kita diajak mengingat kembali, masuk dalam masa-masa pertobatan dan merasakan, Tuhan ampuni aku anakmu. Tapi kok seringkali tidak ada damai sejahtera-Mu dalam hidupku ini. Mulai minggu ini coba latih diri saudara untuk bersyukur apapun terjadi. Apapun yang sedang kita hadapi. Mari kita latih diri kita mulai minggu ini untuk berpikir positif. Jangan selalu melihat negatif, memberi cap bagi orang lain negatif. Mari kita berbagi kasih. Latih diri untuk berbagi kasih dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara, lihat. Hari-hari ini puasa itu bukan hanya bagi teman-teman kita muslim. Tapi juga bagi teman-teman dan kita semua yang memasuki Minggu Paskah. Pertanyaannya, lihat bagaimana mereka sekarang begitu aktif mau berbagi kepada orang lain. Bukankah seharusnya kita juga yang sudah memiliki Tuhan, yang ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita juga mau berbagi kepada orang lain. Itu sebabnya mari kita sekarang sama-sama kita mengatakan, kita akan membaca di dalam Nehemia pasal 8 ayat yang ke-10. Nehemia pasal 8 ayat yang ke-10. Ingat, inilah sumbernya. 1, 2, 3. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangisi, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Tetapi di dalam ayat berikutnya dikatakan, sebab sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Itu sebabnya mari kita putuskan hari ini. Klik berikutnya. Jika kita ingin hidup lebih kuat, lebih optimis, lebih penuh semangat, mari kita biarkan Roh Kudus memenuhi hati kita dengan sukacita yang sejati. Mari kita putuskan hari ini, aku akan hidup dalam sukacita Tuhan. Aku akan memancarkan sukacita ini kepada orang lain. Aku akan bersyukur dalam segala keadaan. Mari kita katakan, Tuhan tolong saya. Sementara musik tampil ke depan, saya ingin mengajak saudara membaca bagian ini bersama-sama. Mari kita katakan, Tuhan bantu kiranya saya. Saya ingin mengajak saudara menyanyikan pujian kita. Sukacitaku penuh. Aku mau bermazmur bagimu. Karena aku tahu aku telah ditebus dan aku mendapatkan. Sementara musik mempersiapkan lagu ini, saya ingin mengajak saudara meneliti dan melihat diri saudara. Mari kita membaca teks ini bersama-sama menjadi sebuah doa kita, sebuah pernyataan kita. Tuhan, penuhi hatiku dengan sukacitamu. Aku mau hidup dalam sukacita sejati yang berasal darimu. Mari ini menjadi tekad kita. Kita baca bagian ini dengan sungguh-sungguh, kemudian kita akan menyambung dengan pujian ini. 1, 2, 3. Tuhan, penuhi hatiku dengan sukacitamu. Aku mau hidup dalam sukacita sejati yang berasal darimu. Amin. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Menari bagimu, ku
memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Katakan sekarang, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan. Sekali lagi baru, darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan. Sementara singa menyanyikan pujian ini, mari kita kata Tuhan, Tuhan. Mari kita kata Tuhan, aku rindu biar sukacitamu itu lengkap dalam hidupku. Kalau saat ini ada saudara yang merasa sukacita itu jauh dari hidup saudara, dan saudara merasa beban yang berat, seolah-olah saudara menghadapi perjalanan yang sangat melelahkan, mungkin saudara merasa mengapa situasinya seperti ini. Mari kata Tuhan, aku rindu biarlah sukacitamu ada dalam hidupku. Berdoa kepadanya, datang kepadanya saat ini dan berkata, Tuhan, jamah hidupku, aku mau menyerah sepenuh kepadamu. Rasakan kasih-Nya yang saat ini datang membelai saudara, dan Dia mau mengangkat saudara kembali. Dan katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, jadikan aku baru, karena aku tahu Engkaulah juru selamat. Mari kita saudara yang mau penuh dengan sukacita, Tuhan, berdiri dan katakan, di darahmu Yesus sucikan kami, Tuhan. Aku mau dekat kepadamu, bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku. Saudara yang benar-benar mau dicurah yang berkat, dan saudara mau katakan, aku mau dekat kepadamu, angkat tanganmu dan katakan, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku. Gapai tangan Tuhan dan kata, mari Tuhan, sucikan kami, buat aku dekat kepadamu. Darahmu Yesus sucikan, rasakan jamahannya atas hidupmu. Dia menuntun engkau, memberikan kekuatan dalam hidupmu saat ini. Darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, dijadikan baru. Kami percaya, kami yakin Tuhan, darah-Mu yang sudah tercurah di atas kayu salib itu sanggup menyucikan hidup kami dan menjadikan kami baru, menjadikan kami ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Dan itu sebabnya sukacita kami penuh, sukacita kami lengkap di dalam Engkau. Dunia tidak bisa memberikan sukacita,
yang bertahan terus-menerus. Tetapi hanya ketika kami bersatu dengan Engkau, ketika kami mau mendekatkan diri kami kepadamu, disitulah letak sukacita kami yang tidak dipengaruhi oleh keadaan, oleh situasi kondisi dunia yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami membutuhkan sukacita itu khususnya pada saat ini Tuhan. Di akhir zaman ini, ketika dunia dipenuhi dengan goncangan-goncangan yang tidak terprediksi sebelumnya Tuhan. Kemana kami harus lari? Kemana kami harus mencari kebahagiaan yang sejati itu? Kalau bukan di dalam Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh kami simpan dalam hati kami. Dan kami pulang dengan satu kekuatan yang baru. Dengan satu sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Karena kami memiliki Tuhan. Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk jaminan yang Tuhan berikan melalui firman-Mu ini. Kami akan simpan, kami akan praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan pulang dan menjadi Tuhan, agen sukacita di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau pakai hidupnya untuk semakin memuliakan Tuhan dan menjadi berkat di mana dia berada. Dan setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan, kami akan pulang dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang dari Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan terima kasih. Dan setiap kita yang percaya katakan, amin. Sukacita sejati hanya ada dalam Kristus Yesus. Kita akan memberikan persembahan Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh.
terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kami yakin Tuhan, ketika sukacita itu penuh dalam hidup kami, itu menjadi energi dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menghadapi apapun terjadi dengan penuh syukur, dengan penuh ucapan terima kasih, karena kami tahu itulah yang memberi kekuatan sehingga kami boleh mengatasi semuanya dengan pertolongan-Mu. Itu sebabnya kembali kami mau menyerahkan hidup kami, agar hidup kami semakin dekat kepada Tuhan. Dan saat ini kami membawa diri kami dalam persembahan kami. Terimalah persembahan kami Tuhan, karena kami memberikan dengan hati yang tulus, dengan kesungguhan hati kami, sehingga pekerjaan Tuhan boleh tinggikan, pekerjaan Tuhan boleh dimuliakan, dan berkat Tuhan boleh limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menyerahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu, karena kami yakin, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami saat ini berdoa untuk saudara kami yang memerlukan dukungan doa. Kami teringat untuk Ibu Susi, kami teringat untuk Bapak Jimmy Budiman, kami teringat untuk Ibu Siono, kami teringat untuk Bapak Yusra. Mari Tuhan jamah kehidupan mereka. Bahkan kami juga mendoakan untuk pemulihan kesehatan dari Tante Kyok, untuk Pak Hartono, untuk Ibu Liu, untuk anak Okta, untuk anak Julita. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Mari jamah kehidupan mereka. Biarlah sukacita Tuhan menjadi sumber kekuatan, sehingga mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kalau kami pulang, Tuhan lindungi sertai kami. Bahkan berkat-Mu limpah dalam kehidupan kami masing-masing. Oh Tuhan, memberkati baik dalam usaha, dalam dagangan, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam Tuhan profesi, dalam apapun yang kami kerjakan, biarlah berkat Tuhan limpah dalam kehidupan ini. Itu sebabnya saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat dari Allah, kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah sekarang dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Allah katakan amin. Mari kita katakan, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup ini. Amin. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan.